إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Ada satu basyirah yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mampu melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana langkahnya itu semata-mata mencari ilmu, maka sahalallahu lahu, maka Allah pasti mudahkan baginya tariqan ilal jannah, yakni jalan ke surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan, ada jaminan kemudahan yang datangnya dari Allah lewat lisan Rasulnya. Ini wajib melangkahkan kaki di majelis ilmu. Dan itu tidak semua orang mampu, karena bagian dari hidayatut taufik. Enggak semua orang melihat kebenaran itu benar. Banyak orang yang pandangannya dibalik. Yang bid'ah kelihatan sunnah, syirik kelihatan baik. Ini banyak. Lu ndak punya ilmu ustaz, siapa bilang? Ya, Gus, Yai, bahkan pandangannya yang dibalik banyak. Ya, itu demikian. Oleh karena itu ini adalah rezeki dari doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kami kepada kami yang benar itu benar, jangan dibalik. Ya Allah, ya, warzuqna, beri kami rezeki ittiba'ah. Beri kami rezeki untuk mampu mengikuti kebenaran. Kemampuan mengikuti kebenaran datangnya dari Allah.
Lah kalau sudah dibalik dulu, nggak mungkin bisa melihat kebenaran. Ya, pandangannya dibalik, ini lebih parah. Lah untuk supaya melihat yang benar, itu ada di majelis ilmu. Majelis yang sangat agung, sehingga yang melangkahkan kaki saja itu ada jaminan untuk dimudahkan ke surga. Itu demikian. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Pada kesempatan ini saya akan bahas bid'ah. Kenapa? Karena masjidnya Nurus Sunnah. Iya, karena sunnah itu lawan bid'ah. Ibarat ini udara dan air ini antara sunnah dan bid'ah. Kalau sunnahnya hilang tinggal segini, ini yang masuk bid'ah itu. Kalau sunnahnya penuh, bid'ahnya hilang. Ya, itu demikian. Dan yang saya bahas karena waktunya sangat mepet, sebetulnya ya ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, ada beberapa rujukan saya ambil, ya cuma ya waktunya yang mepet ini jadi bahaya bid'ah. Jadi sebelum masuk kepada bahaya bid'ah, bid'ah itu apa? Bid'ah lughatan, ya itu masdar bada'a yabda'u bid'atan, ya. Kalau lam fi'ilnya itu ada huruf halqi, ya, maka wazannya ikut fa'ala yaf'alu. Ya, dalam ilmu sharaf bada'a yabda'u bid'atan, ya. Ini masdar ghairu mim itu simai, tidak nurut wazan, ya. Itu demikian. Jadi bada'a yabda'u bid'atan, bid'ah dalam kalimat yakni bahasa Arab ini ada di dalam Al-Qur'an, badi'us samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Yakni apa? Ikhtira ala ghairi misalin sabiq, menciptakan sesuatu tanpa contoh dahulu, itu bid'ah, badi'. Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada contohnya, bid'ah. Ya, termasuk ini bid'ah. Bid'ah hasanah. Ya, nah itu demikian. Jadi ini secara lughah. Ya, kalau secara syara' ini harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya mana? Ya, ada dua riwayat itu, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Nah, itu satu. Jadi barang siapa yang melakukan amal ibadah, amal soleh, ya, laisa alai amruna, yang tidak ada contoh tuntunan ilmu dariku, dari Rasul, fahuwa tertolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu. Ya. Jadi barang siapa yang mengada-adakan, ndak ada contohnya, ndak ada tuntunannya di dalam perkara agama ini, ada penjelasan, ada fi, ini harfun dzurfiyah di dalam agama ini, ya, makanya di dalam definisi itu yudahi syar'i, yang menyerupai syariat. Menyerupai syariat ini ya apa? Seperti sholat ada waktunya, zuhur jam sekian sampai sekian, asar jam sekian sampai sekian. Kalau jam sekian tidak sah. Maghrib jam sekian sampai sekian, isya, subuh ada waktunya. Kemudian ada bilangannya. Kemudian ada tata caranya. Kemudian ada bacaannya. Lah kalau orang itu menganggap sesuatu ada pahala dan ditentukan bilangannya, ditentukan waktunya, ditentukan tata caranya tanpa ada tuntunan, ya, ini bid'ah. Ya, Rasul katakan fi amrina hadza,
Kalau para ulama memberikan definisi yudahi syar'i, menyerupai syariat. Ini. Ya. Oleh karena itu orang kalau memahami syariat, ya, tidak sebagaimana yang Rasul ajarkan ke sahabat, yang sahabat terima dari Rasul, maka sudah dipastikan akan terjebak ke dalam bid'ah. Ada ayat umum dikhususkan, ada khusus diumumkan. Ini tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah yang diajarkan Rasul ke sahabat, diterima sahabat dari Rasul. Ya, itu demikian. Kemudian bahayanya apa? Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, para sahabat juga ingatkan, para tabi'un, sampai a'immatul arba, imam 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mengingatkan dengan keras, yakni bahaya bid'ah ini. Tapi karena waktunya mepet, cukup dengan sabdanya Rasul. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau di banyak khutbahnya selalu menyampaikan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Maka sesungguhnya seluruh hadis, cerita, pembicaraan, ya, ucapan itu kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairal huda atau wa khairal haji, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu petunjuk, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan sebaik-baik petunjuk itu sunnah, Rasul ingatkan bid'ah. Kalau kita bicara sunnah harus ngantem bid'ah. Kalau kita bicara tauhid itu harus ngantem itu sudah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu konsekuensi sudah. Ya, sehingga Rasul setelah mengatakan fa inna khairal huda atau khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasarrul umur, syarrun itu maknanya asyarrun, sejelek-jelek, tafdil, ya, itu gitu. Sejelek-jelek perkara itu muhdatsatuha, yang diada-adakan dalam perkara agama, ya, itu bukan ini. Ya, ini agama, ya, itu. Lah nek didik bid'ah numpak unta ae mari awakmu, ya. Dalam perkara agama, ya. Kenapa? Agama itu yang berhak bikin Allah, disampaikan lewat lesan Rasulnya, diajarkan ke sahabatnya, itu agama. Katanya Imam Malik, malam yakun yauma idin dinan walam yakunil yauma dinan. Nek dino iki, ya, zamane Kanjeng Nabi duduk agama, saiki ya duduk agama. Nek zamane Kanjeng Nabi agama, sampai saiki ya gak ya agama. Ya. Lah sakniki kata ono agama zaman Nabi gak meletek dhewe. Ya. Iki muncul tekan ndi? Meletek dhewe agama iki. Ya, itu. Nek wong entuk oleh gawe agama, aku ya gawe dhewe aku. Loh iya, agama itu datangnya dari Allah, disampaikan lewat lesan Rasulnya, diterima oleh para sahabatnya, ya, lengkap kan, enak ya penjelasannya para ulama-ulama dahulu tentang agama. Itu agama, ya, itu demikian. Maka Rasul ingatkan, ya, selalu ingatkan di khutbahnya ini.
Pokoknya nek ono khutbah fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa habiku. Ya, padahal ini Rasulullah. Ya, sampai saya pernah di warning gara-gara mukodimah ini, dan saya tidak pernah saya ganti mukodimah saya. Di mana-mana saya begini. Ya. Jadi di mana? Di PJB Gresik. Ustadz, ya, ini pengurus mayoritas ijo kabeh Ustadz. Mbok tolong nggak ada mukodimah lain apa katanya gitu. Ya, itu begitu. Diminta ganti. Akhirnya ceramah saya berubah. Ya, jadi menjelaskan tentang khutbah hajanya Rasulullah. Saya jelaskan, ya, muqaddimah khutbah yang paling baik itu khutbahnya Rasul apa khutbahnya orang sekarang? Saya gitu kan sama saya. Ini adalah khutbahnya Rasulullah mengingatkan umatnya jangan, malah saya jelaskan bid'ah sekalian. Masih mau mari ngono gak digawe gak paten. Lo iya. Lah apa wedi wong kene apa ceramah iku gak dolek dhuwit, gak dolek anu ndak ya gelem trimoon gak gelem ya untalen. Iya. Itu kalau saya begitu wis. Ya, apa ono wis nek gelem ya trimoon gak gelem ya wis. Karepe ngono digoyang, tapi kalah kuat sih. Wong direktur ngaji nang awak dhewe lha apa sih? Itu gitu. Jadi di warning begitu gara-gara muqaddimah. Ya ndak tahu kenapa kok sangat takut dengan sabdanya Rasul. Itu demikian. Ya, seharusnya kan alhamdulillah ini petunjuk kan begitu ya. Nah, ternyata enggak. Ini disuruh ganti malah. Sampai sekarang enggak saya ganti. Ya, walaupun 1 tahun tinggal 1 jadwal. Itu pun khutbah Jumat, enggak ada kajian. Enggak masalah. Ya, itu demikian. Ini. Bahaya bid'ah sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau selalu ingatkan di setiap khutbah beliau, wasarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah. Perkara yang diadakan dalam agama ini sudah bikinan Allah. Iki jenenge bid'ah. Lah bid'ah ya secara istilah ini yang dijelaskan oleh Rasul ini. Ya. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ustaz, ojo gampang-gampang nyesatno Ustaz. Lho dudu aku iki Kanjeng Nabi. Loh itu kan kullunya itu kan bukan kullu kulliyah. Ya. Apa? Kullu juz'iyah. Ya, gak semua bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Ya, maka saya jawab betul. Yang bid'ah hasanah yang dikatakan Umar itu bahasa seperti ini bid'ah hasanah ini. Ulama-ulama membagi bid'ah ada hasanah dolalah. Yang hasanah itu dunia, sarana dan prasarana untuk kita beragama, itu bid'ah hasanah. Sampeyan biyen gak ono corong bengak-bengok, saiki suarane titik wis buanter tekan dindi. Apalagi ada ini bid'ah hasanah ini juga ini. Iya, saya ceramah di sini bisa kedengaran sana ini bid'ah hasanah ini. Lah itu begitu. Iya, ini. Jadi kullu bid'atin dhalalah. Ya, cuma
memaknakan kulunya bukan kulu kuliah ini tidak sebagaimana ulama yang merumuskan. Padahal ulama-ulama yang memberikan definisi bid'ah hasanah itu untuk masalah dunia bukan agama. Ya, itu kalau boleh membuat agama baru, ya, maka saya akan bikin agama. Itu demikian. Dan ini bertentangan, ya, dari apa? Firman Allah Ta'ala. Ya, jadi bahayanya bid'ah itu yang pertama, yang utama itu menolak firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma ing dinten niki nggih niku dinten haji wada nalikane Kanjeng Nabi badhe sedo. Al-yawma ing dinten niki nggih kinten-kinten 2,5 bulan sebelum Rasul wafat. Nggih hari Jumat sore hari. Al-yauma ing dinten niki akmaltu ingsun wis nyempurnaake. Sinten niki ingsun? Gusti Allah. Al-yauma pada hari ini akmaltu telah aku sempurnakan. Aku ini siapa? Allah yang menyempurnakan. Lakum kaduwe sira kabeh dinakum ing agama sira. Sampun sampurna. Dan ini dinyatakan oleh para sahabat, diajarkan oleh Rasul ke sahabat ini, sehingga ada seorang sahabat Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, ya Salman, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'? Wahai Salman, apakah nabimu dulu mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya? Jawabnya ajal. Ya, ajal itu na'am, ya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah. Kami ini diajari oleh Rasul segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undang sampai khira'ah. Ya, khara' itu buang hajat. Ya, itu buang hajat, masuk kamar mandi, masuk WC, ya, ada di dalam kamar mandi, di dalam WC, keluar, itu semua ada aturannya lengkap. Masuk kaki kiri doa, kemudian di dalam tidak boleh bicara, ya. Ya, kemudian kalau buang hajat tidak boleh menghadap membelakangi kiblat, kemudian keluar kaki kanan berdoa, lengkap. Buang hajat aja lo lengkap. Lah kok zikir sih kurang iku. Tambahi maneh. Iya, itu. Iku lak zaman nuntoh iku. Saiki zaman Naudzubillah, ya. Itu demikian, semuanya ditambahi. Sholawat ditambahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kita harus bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul ajarkan, faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Ya, sholawat Ibrahimiyah itu ada 6 teks kalau tidak salah itu yang diajarkan Rasul. Sekarang sholawat itu ada 50 lebih. Ada nariyah, selawat nerakah, ada tafrijiyah, ada sholawat fatih, ada sholawat macam-macam. Ya, itu demikian. Sapa sing gawe iki? Kira-kira nek dibandingno ngono, sholawat sing diajarno Kanjeng Nabi karo sholawat sing digawe karo wong-wong iki, fadilane akeh ndi? Keutamaane utama ndi? Ayo pikiren dhewe.
Nek awakmu umati Kanjeng Nabi, nek awakmu ngaku cinta Kanjeng Nabi, ayo. Kok oh iki wiritan iki duwe fadilah ngene. Sik kalah karo sholawati Kanjeng Nabi. Iya. Karena sing dikandani ku ya nul putu lali bengkok enggak ngerti. Wis pokoke wacaan Arab, tulisan Arab, ya wis diterima. Lho itu begitu. Ya, ndak tahu isine ya apa, iki tekan ndi, ndak ngerti. Lho itu demikian. Makanya datang ke majelis ilmu tekot tok itu digampangno dalan nang swarga. Tapi ilmune ilmu sunnah, nurusun. Bukan ilmune ilmu bid. Lho iya, Allah itu begitu. Ada jaminan kan yang dipelajari ini sesuatu yang agung, yang besar. Ya, di dalam hadis yang lain, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dunia akhirat itu difahamkan masalah agama. Iso bedakno iki sunnah, iki bid'ah, iki tauhid, iki si. Lah nek gak iso ya alamat tandane gak apik donya akhirat. Bid'ah didelok sun, ini kacamatane keliru. Kongkon gak ganti kacamata. Ya, itu demikian. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya ada doa ya yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, jadi Allahumma du Gusti Allah arina mugi panjenengan tingalaken na ing kita al haqqo barang kang bener, haqqon ketinggalan bener. Pun sampai diwali, nek diwali soros. Ya warzukna mugi paring rezeki panjenengan na ing kita. Rezeki nopo rupane ittiba'ah. Saged ittiba kan ngene hak lho niku ngaten. Jadi mampu mengikuti kebenaran. Ya, tapi Jawi sedanten niki nggih. Teretan wonten ngoten. Nggih. Jadi yang pertama, bid'ah itu yakni apa? Tidak mengakui pernyataan Allah akan sempurnanya agama Islam. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan ya may ya'taqid annal Islam ghairu kamilin. Barang siapa yang meyakini Islam itu tidak sempurna, ya waqad lam yaktamil imanu, sungguh tidak sempurna imannya dia. Ya, kalau tidak meyakini kesempurnaan Islam, Islamnya tidak imannya tidak sempurna imannya. Kalau tidak meyakini ya itu gitu. Islam ini sempurna. Berarti apa? Islam ini masih dan Rasul bukan bukan penutup para nabi dan para utusan. Padahal jelas ayatnya, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Akan tetapi beliau itu Rasulullah, ya, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nabi mawon ditutup apa maneh Rasul. Niki maknane mafhum aulawiyah. Mafhum aulawiyah niku nek nabi ae ditutup, ya, apa maneh Rasul. Nyidek izina iku lho gak oleh apa maneh lho ngaten.
Oh, larangane kan zina Ustaz nek. Larangane nyideki Ustaz nek zina gak apa-apa. Innalillahi ya wala taqrabuz zina ayat itu. Ya Allah melarang Abuna Adam dan Ummuna Hawa wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Kalau mendekati menjadi orang zalim. Gak oleh nyideki jarine iblis nek mangan gak apa-apa. Ya, itu pemahamannya iblis. Itu gitu, ya. Jadi sama dengan meyakini. Jadi ahlul bid'ah itu ndak sadar. Ya, itu. Sama dengan apa? Rasul ini bukan penutup para nabi, para utusan. Ya, karena apa? Ajaran yang dibawa tidak sempurna. Sopo sing nyempurnakno? Sehku. Lho ya sampean laan ya sing aku gak melok ngomong. Ada gitu. Wah itu. Sing nyempurnakno Gusku lho itu begitu ya. Sing nyempurnakno itu begitu. Ya, buktinya apa? Buktinya ya kalau kita ingatkan dengan qala Allah wa qala Rasul, dia qala apa? Qala ya. Qala ghawaghis. Apa ghawaghis itu? Jamak dari ghus. Nggih. Itu qala ghawaghis katanya. Qala Allah wa qala Rasul. Loh itu demikian. Ya, titik-titik dalil, titik-titik dalil Wahabi. Itu. Saya ini bingung deh nih ya. Jaluk pemerintah tutupan Wahabi. Astagfirullah. Ya, itu begitu. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini ya. Sayang waktunya dikit ini ya. Kalau waktunya banyak itu sebab-sebab apa? Opo kok ngelakoni bid'ah iki opo. Ya, itu begitu. Itu ada sebab-sebabnya itu, ya. Jadi bahaya bid'ah itu yang pertama, dia tidak mengakui pernyataan Allah. Ya, lah iku hukumnya apa Ustaz? Nah, tak serano sampean. Lah kalau Allah menyatakan sempurna gak diakoni sempurna itu loh. Menolak satu ayat itu hukumnya apa? Sampean aku gak wani. Ya, lah itu begitu. Ditolak itu ayat itu. Gak diakoni. Loh Gusti Allah yang berfirman itu Allah akhir hayat Rasul 2 bulan setengah sebelum Rasul wafat waktu haji wada hari Jumat sore hari dinyatakan sempurna. Sampai orang Yahudi mengatakan kepada sahabat siapa? Umar kalau tidak Abu Bakar, seandainya itu turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan Id hari raya itu. Ya, itu nikmat yang besar itu, kesempurnaan agama. Wis aja ditambah-tambahi nek nglakoni agama iku. Wis pasti selamat melok Allah Rasule kados para sahabat. Ya, sampai oleh Allah diabadikan kuntum khaira ummatin, adalah kalian itu sebaik-baik Kenapa? Karena enggak nambah-nambahi wis Kanjeng Nabi ngene ya wis. Loh. Ya, itu demikian. Jadi kuntum khaira ummah nanti. Ya. Sebaliknya ndak ngikuti Rasul, ngadak-ngadakno dhewe menjadi apa? Syarrul ummah. Loh itu begitu. Oleh karena itu bahayanya ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun.
man utawi sapa ni wong amila kang nglakoni amalan ing suwijine amal ibadah, amal saleh, laisa kang ora ana alehi ing atase perkara niku wau amruna perintah saka ingsun, tuntunan saka ingsun, ilmu saka ingsun, fahuwa rad ay mardud, maka ditolak. Barang siapa yang melakukan amal ibadah, amal soleh yang tidak ada ilmu, tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk dariku, fahuwa rad. Rad itu maknanya mardud, masdar maknanya isim maf'ul, ya mardudun, jadi radda yaruddu raddan, wa maraddan fa huwa raddun, ya itu mardudun. Mardud raddun maknanya mardud, ditolak, gak diterima, ya. Seluruh ulama sepakat, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat, ya barang siapa yang beramal ibadah, beramal soleh, ndak ada tuntunannya, ndak ada petunjuknya dari Rasul, dari Nabi, tertolak, sepakat. Di dalam kaidah usul al aslu fil ibadati apa? Butlanun. Nggih, hukum asali ibadah niku butlan, batil, tertolak. Ibadah apa saja tertolak. Ya, kecuali yang ada ilmunya, kecuali yang ada tuntunannya, kecuali yang ada petunjuknya dari Nabi, baru diterima. Lain dengan dunia. Kalau dunia makanan minuman itu al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu, masalah dunia itu boleh. Ya, itu. Asalnya apa? Khasanah. Makanya kalau zaman Nabi tidak ada dunia itu bid'ah hasanah. Itu hukum asalnya mubah, boleh. Ya. Mangan ngombe teh iki hukume apa Ustaz? Nah, ono dalil haram ndak? Ndak ada. Berarti hukum asalnya boleh. Mangan tahu ya apa Ustaz? Ono ndak dalil haram? Gak ono, boleh. Hukum asal sesuatu dunia, keduniaan itu halal. Hukum asal suatu benda itu suci, kecuali ada dalil najis baru karena najis itu haram, itu beban syariat, tidak boleh manusia membebani manusia dengan hukum haram. Ya, malam ya'dam bihillah, yang tidak diizinkan Allah, tidak ada ketentuan syariat dari Allah, tidak boleh itu. Ya, itu. Makanya kalau ono ibadah, ono agomo, nek gak ro tuntunane ojo dilakoni. Tapi nek panganan, minuman sampean pangan dhisik. Terus kait ngerti dalile. Ya, ditinggalkan, ojo dilakoni ngono. Karena hukum asalnya boleh. Yakni bahaya yang kedua dari perbuatan bid'ah itu adalah tertolaknya amal ibadah. Ya. Sedangkan kita ini diciptakan untuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, syarat diterimanya amal ibadah yang pertama itu adalah yakni al-ilmu, sesuai dengan tuntunan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tidaklah kita melaksanakan ibadah, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, ya, melaksanakan syariat ini kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Maka kalau enggak ditolak. Itu. Ya, ini semua mazhab sepakat. Ya, itu demikian. Ya, termasuk di dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Ya. Jadi
mazhab Maliki, mazhab Hanafi semuanya yakni sepakat di dalam satu kaidah usul al aslu fil ibadatil butlan. Ya, ini. Jadi hukum asal ibadah itu tertolak kecuali yang ada dalilnya, yang ada tuntunannya, yang ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Maka tanpa petunjuk ditolak. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga, ya, jadi perbuatan bid'ah itu oleh para ulama disebutkan dosanya itu lebih besar dari dosa maksiat. Jadi dosa maksiat setiap orang mengakui, menyadari kalau dia berbuat dosa. Orang zina, ya, orang berjudi, orang korupsi, manipulasi, semuanya kalau kita tanya, Pak, nopo sampean sadar waktu sampean zina itu berbuat dosa? Jawabnya apa? Sadar. Nek gak sadar semaput. Ya, itu begitu. Jadi sadar dia. Coba orang-orang pelaku bid'ah. Itu. Ya. Waktu zikir, ya. Waktu apa saja sampean sadar ndek sampean berbohong, enggak iki aku oleh pahala, oleh ganjaran. Lo ndak terjadi sekarang zaman sahabat, Rasul barusan wafat. Ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu dalam satu riwayat sholat asar, dalam satu riwayat sholat subuh. Datang ke masjid, ternyata apa, di masjid ada orang apa bikin halaqah lingkaran. Ya, dipimpin satu orang di tengah, masing-masing orang megang batu 100, dikomando sama yang di tengah. Ya, sabbihu mi'ata marrah, tasbihlah 100 kali sambil mindah batu, subhanallah, 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 subhanallah. Habis komando lagi, hamidu mi'ata marrah, tahmidlah 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis kabbiru mi'ata marrah, takbirlah 100 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, habis komando lagi, halilu mi'ata marrah, tahlillah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Ini sahabat mukanya merah mau marah. Ini sahabat muridnya Rasul. Tapi dia tahu masih ada sahabat yang lebih alim, ulama di zaman sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Didatangi rumahnya, tidak jadi masuk. Ternyata di situ ada satu orang yang nunggu juga. Hal kharaj Abu Abdurrahman? La. Apakah Abu Abdurrahman telah keluar? Yakni Abdullah bin Mas'ud belum. Ya, ditunggu. Begitu keluar dikasih tahu semuanya. Insya Allah kalau Allah panjangkan umurmu kamu akan jumpai itu. Sampai sana didapatkan orang melakukan itu. Merah mukanya marah. Langsung ditegur. Antum ahda min miladi Rasulillah wa ashabihi. Apakah Anda ini merasa di atas agama yang lebih benar? Ya, dibanding agama yang diajarkan Rasul ke sahabatnya, yang diterima sahabatnya dari Rasul. Jawabnya apa? Ya, ini jawabannya seperti orang sekarang. Ya, itu. Ya Aba Abdurrahman la nurid ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami melakukan ini semata-mata kepingin kebaikan, kepingin pahala, kepingin surga. Ya, pelaku bid'ah itu semua kepingin pahala, kepingin, iya ndak? Iya, dianggap ini perbuatan dia nggak terasa kalau itu keliru, itu ndak terasa dia. Iya, dianggap itu perbuatan baik, padahal maksi, nyalahi, menselisihi syari, nggak sadar dia. Iya, kalau zina orang sadar itu, gak semaput. Orang korupsi, orang judi sadar semua. Orang-orang minuman keras, sampai tanya, Cak sadar ndak? Ya, sampai yang ngelakon itu, sampai teler ya sadar.
Ya, nah, itu sadar ya. Tapi kalau pelaku bid'ah, aku ini kepingin ganjaran, aku ini ngelakoni keapian. Wong sing tak waca subhanallah, mosok elek lho. Kadang-kadang dalile wong akeh. Mosok nek salah iki wong sak Indonesia salah kabeh. Jadi dalil kebenaran itu apa? Banyaknya orang umumnya padahal di dalam Al-Qur'an itu aksaron nasila ya'lamun. Akeh-akeh menungso iku ora duwe ilmu. Aksaron nasila ya'kilun, akeh-akeh menungso iku gak gunakno akale. Lho itu begitu. Ya, tapi itu dijadikan dalil oleh orang umum. Mosok wong sak kampung iki salah kabeh. Awakmu tok sing bener. Oh, ancene Wahabi. Jadi begitu. Ya, ini. Jadi apa? Merasa dia itu benar. Ya, itu. Kalau pelaku dosa dia merasa itu, ya itu. Maka dijawab sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, kam mim muridin layusibah. Berapa banyak orang yang kepingin kebaikan, kepingin pahala, kepingin sorga, tapi dia tidak dapatkan. Kenapa? Carane keliru, gak nurut tuntunane Kanjeng Nabi. Nek kon kepingin ngelakoni kebaikan, kebagusan, turutan meloo Kanjeng Nabi. Loh itu begitu. Sahabat itu au antum muftatihu babad dolal, atau kamu ini pembuka pintu kesesatan. Sing ngawali kesesatan ini ternyata orang ini. Ya, zaman sahabat itu. Sahabat itu katakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud katakan, ya wa aniyatuhu lam tuksir wa siyabu lam tubla. Bejananya Rasul itu, perabotnya Rasul belum ada yang pecah, bajunya Rasul belum ada yang usang. Kok kamu sudah melakukan perbuatan yang Rasul tidak contoh? Zaman sakmono iku wis ana bid'ah. Lah nek zaman sakniki jaraknya jauh dari Nabi. Iki masanya dekat dengan Nabi. Ya, itu. Maka bahaya yang ketiga, kalau singkat mawon wis ditatet-tatet. Bahaya yang ketiga itu menjadikan agama Islam yang diajarkan Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasul itu menjadi asing. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Nggih. Jadi kawitane Islam iku khale ghariban, dalam keadaan asing. Zaman Kanjeng Nabi niki zaman sahabat, ya. Wa sayaud pakai sin tanfis. Bukan saufa yaud, bukan. Sayaud itu akan dalam tempo dekat. Makanya hadis sahabat Abu Musa wau, Kanjeng Nabi sik kait wafat. Nggih. Wa sayaudulan bakal balik ghariban khale ane nyelene asing kama badak koyok kawitane. Jadi akan menjadi asing lagi di hadapan orang Islam. Jadi Islam pertama kali akan menjadi asing. Kapan menjadi asing itu? Kalau bid'ah sudah apa? Merajalela umum. Nek ana wong nglakoni sunnah iki agama anyar ta. Iki ngowah-ngowahi wadat sampean ana. Ngowah-ngowahi syariat. Ya asline, tapi wong ngomong ngowah-ngowahi kan ngaten. Asline ngowah-ngowahi syariat itu yang bener ya. Nah, tapi dia bilang ngowah-ngowahi adat kita. Ya, itu demikian. Jadi
Itu. Saya pernah dimintai tolong sama tetangga, Ustadz ya, saya punya orang tua yang istrinya yang suaminya ini saya punya mertua sakit tak rawat, saudara-saudara ini tidak ada yang mau peduli. Sekarang meninggal, penghormatan saya terakhir Ustadz kepada beliaunya itu ya mertua saya, orang tua saya ya, saya harus rawat sesuai sunnah ya, itu supaya mendapat nurusun cahaya sunnah kan begitu ya. Itu gitu. Jadi tolong Ustadznya, saya bilang ya, long saya di tengah masyarakat yang awam ya, jadi abang hijau ya, ono sing abang ono sing ya, itu begitu. Saking awamnya, Pak, sampean siap lahir batin ini? Siap Ustadz. Nah, siap gak diwawu disiwak karo dulur? Siap Ustadz. Nah, siap diomeli tonggo, dirasani tonggo? Siap Ustadz. Ya wis, nek sampean siap aku ya siap. Syarat ini Pak, aku pengalaman mulai tahun 80 Pak. Ya. Kok jatane Wak Mudin ojo lali. Kayak ono. Kok dadi balak gede. Wis pamitan. Ya, ini ditangani keluar. Ya. Jatahnya kasihkan tangani keluarga. Yang saya tangani dari awal, ya, mulai mandi. Pakai kembang Pak jadi. Iki kok kembangnya ya dirunci. Mboten usah Bu. Nggih nek wong Hindu, wong Buddha Bu, sampeyan delok film India iku lho. Nek ajange diobong iku dikeki apa? Kembang dirunci di tekek ndukure. Nah, terus fotone iku dikalungi kembang dirunci yoan. Nah itu. Itu mosok sampean gak tau ndelok film India. Iku biyen senenganku waktu sik remaja. Ya, ndeloke nduk Rahayu. Itu begitu. Ya. Itu. Jadi ngoten ta nggih, pun. Nah, mandi selesai. Ya, salat saya umumkan nanti habis sholat nggak ada wiritan, nggak ada ini, nggak ada itu. Rasulullah kalau selesai ya selesai. Udah, habis sholat dimasukkan itu keranda, masukkan keranda. Ada yang bawa payung, ya. Saya bilang payungnya gak sampai naik Pak, sing mati gak perlu payung. Jadi itu. Terus kalau ngiringi jenazah jangan ada suara keras. Nek sampean kepingin dzikir la ilaha illallah liriai. Ya. Rasulullah ndak boleh karena ini orang duka. Ya, jangan dengan suara yang keras. Akhirnya meneng sedanten putre. Sampai makam, ya. Masukkan yang masuk tadi malam gak oleh kumpul karo sing wedok ya. Wis mandi jinabat Ustadz Masih wis mandi gak oleh. Ya itu. Masuk ya itu. Setelah masuk dimasukkan pocongannya diutali Ustadz ya, dicoplok Ustadz ya deh. Enggak usah lapo mang dicancang nek dicoplok saya. Nek kepingin nyoplok itu bagian wetenge, engko nek mbeledos cek gampang. Nah, itu kan sama saya, seret itu. Adan engko ae nang masjid adane. Iya. Nah. Terus ada lagi yang nyeletuk. Engko nek dadi congculi ya apa ya lho. Cek ndoleki aku. Aku sing tanggung jawab. Kayak gitu kan iya itu. Nek dadi congculi cek ndoleki aku. Akhirnya selesai semua, selesai sudah pula. Dapat 3 hari. Ya, orang yang masyarakat ke saya tadi datang. Ya, bener sampean Ustadz gak diwawu dulur-dulur aku Ustadz.
Lah wong kampung ngomong ini Ustaz ya, ngomong yuk nopo Pak jadi. Iki agama anyar ta jadi lho. Ya, itu bid'ah itu kalau sudah merambah, merajalela, mendarah daging balung sumsum. Wis kaya ngono iku. Nek gak percaya sampean praktekno dhewe. Lho iya, untuk nang kampung sampean ya. Iya, itu. Ini saya dulu kan di Sukolego ada perumahan Bumi Koperasi. Ya. Ada santri saya kerjanya di BAKN. Ya, itu anaknya meninggal. Diserahkan ke saya sudah tak wanti-wanti, Pak. Ojo lali Wak Mudin lho, Pak. Lali. Ya, saya rawat setelah itu ya laporan lurahe wong perumahan gak oleh nguburno nduk kampung. Bingung wong perumahan. Ya. Sudah tak bilangi. Saya ini pengalaman begitu itu. Ya, itu ditawur wong sak kampung. Ya, itu kita punya musola, kita punya masjid direbut. Ya, waktu zamannya sinten Gus Dur tadi presiden itu wah wis. Iya. Itu di atas apa? Kuwabe di rebuti itu termasuk Masjid Al Akbar itu di rebut juga. Ya, itu demikian. Soalnya itu tadi. Ya, itu. Makanya apa? Ojo salah milih nawa. Kalau mboten kampanye ndak itu Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu. Bukan saya sunnah, ya. Itu. Semua ada, Islam itu lengkap kok, agama lengkap. Ngatur ndolek pimpinan ya ngono. Lah nek keliru ya itu ngono. Tapi bagaimanapun juga yang namanya pimpinan itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala, disesuaikan dengan kondisi rakyatnya. Itu wis gak iso nek mayoritas sing ngene ya mesti gak ngono itu lah. Ya mosok rakyate santri pimpinane perampok ndak mungkin kan gitu ya. Nah, lah nek pimpinane perampok rakyate mesti lho sampean aku gak melok ngomong. Lho iya itu sudah sunatullah sudah. Ya, makanya kita syukuri duwe pimpinan koyok ngene tetap disyukuri. Sampai nduk ngene bait truk itu Pak Harto ngomong ngene. Piye to enak zamanku to. Lah salahne biyen dilengserno ya. Ai saiki piye to enak zamanku to. Lah itu berita nubuah lah itu. Nabi yang ngomong. Makanya jangan melengsarkan, jangan mengkudeta, jangan pemimpin jangan. Karena ndaklah datang tapi semakin bukan semakin baik. Lah itu begitu kecuali rakyatnya Jadi kalau kepingin pimpinan kita baik, kita harus jadi baik. Nanti muncul pemimpinnya ditudingi meronone siji merene iki papat. Ya, kan nuding itu kan meronone situk renene telu. Si akhir ini lho itu begitu ya. Nah, itu. Tiga nggih. Niki enten 7 ya napa nih? Diprotes lah. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ustaz, untuk lagu kita itu sholatnya itu terus puasa yang sesuai dengan lagu itu apa? Iya. Sama kalau di alam kubur itu apa ada siksa untuk Jadi ahlul bid'ah sejauh mana kebid'ahan yang dia lakukan. Sholat contohnya, kalau rukun syaratnya itu tidak berbuat bid'ah ya tetap diterima. Jadi pahalanya yang kurang. Rasul mengatakan ada orang sholat itu pahalanya
90%, ada 70%, ada dan bahkan yang tidak ada pahala tapi sholatnya sah. Kalau ganjaran babar belas tapi sah, itu ada. Ya, maka sejauh mana mukhalafahnya ini sejauh mana? Ya, itu. Lah kalau bid'ahnya ini bid'ah i'tiqad, syahadatnya hancur, kufur bisa. Lah itu begitu. Ya, seperti akidah Khawarij, akidahnya Jahmiyah, akidahnya macam-macam sudah. Ya, itu termasuk akidah Syiah, meyakini seluruh sahabat itu murtad, meyakini Al-Quran ini tidak asli lagi. Kufur itu sudah keluar dari Islam. Ya, itu demikian. Maka sejauh mana kebid'ahannya, itu demikian. Kemudian yang kedua siksanya. Ya, jadi di alam kubur itu sudah ditanya, makilalaka fi hadzal rajul, apa yang kau katakan kepada ini Rasulullah Muhammad itu? Dia nabi saya, wahai malaikat. Lah kok kon gawe bid'ah? Maknanya apa? Gak iso jawab ahlul bid'ah itu. Ya, ngono jarine malaikat gak sempat nako. Soale sing ziarah akeh. Innalillahi. Ya memang gak gelem nakoni anjene. Males soalnya. Iya. Lah itu begitu. Ya. Ini yang terjadi itu begitu. Nanti belum lagi di telaga, ditampel karo malaikat, pelek. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai malaikat itu umatku. Jawab malaikat apa? Engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan umatmu setelah engkau meninggal. Ake ngelakoni bid'ah, tidak ngelakoni ditampel. Lah itu begitu. Ya, ini. Jadi maknanya nanti di akhirat azabnya ya sesuai dengan sejauh mana kebid'ahannya. Lo itu begitu. Ya, ada demikian. Ada yang lain, monggo silakan. Biasanya sampai jam berapa ini? Jam 8. Hah? Sudah selesai ya. Iya. Ada pertanyaan lagi enggak? Monggo. Campun ya. Itu. Soalnya jarang sih enggak apa maghrib ya. Makanya saya di mana perumahan RRI Surabaya itu, Waru itu, saya enggak mau ditaruh habis maghrib, habis isya. Ya. Jadi ngajinya 1,5 jam, pertanyaannya 1 jam. Jadi 2,5 jam tiap ngaji itu. Iya, enggak apa-apa. Itu. Sambun ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.